Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, kami dari kelompok 4 Pendidikan Lingkungan Hidup kelas 7C yang terdiri dari saya Aulia Fahrina, NIM 172180-100 dan teman saya Feni Sariati, NIM 172180-105. Dalam video kali ini kita akan menyampaikan materi tentang masalah lingkungan hidup. Untuk teman-teman, disimak dengan baik ya videonya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai masalah lingkungan lokal, nasional, dan juga global, beserta contoh permasalahan dan juga solusinya. Sebelumnya, di surat Ar-Rum ayat 41 hingga 42 dijelaskan bahwa terjadi kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan oleh tingkah laku manusia. Kemudian kita akan membahas mengenai lingkungan hidup. Pengertian dari lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan juga kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Masalah lingkungan hidup merupakan masalah alami, yaitu peristiwa yang terjadi sebagian proses natural, dan juga masalah lingkungan hidup itu terjadi karena aktivitas manusia terhadap lingkungannya. Nah, dalam masalah lingkungan hidup ini terdapat 3 permasalahan. Yang pertama ada masalah lingkungan lokal, itu masalah lingkungan hidup yang terjadi di setiap daerah. Misalnya banjir yang terjadi di Purworejo, kemudian kekeringan, itu contoh dari masalah lingkungan lokal. Sedangkan masalah lingkungan nasional itu masalah lingkungan yang sering terjadi di Indonesia, misalkan banjir di kota-kota besar. Nah, itu contoh dari masalah lingkungan nasional. Sedangkan masalah lingkungan global itu masalah lingkungan yang terjadi sering di dunia. Jadi cakupannya itu lebih besar, misalkan kebakaran hutan yang terjadi di Amerika dan lain sebagainya. Itu mengenai 3 masalah lingkungan. Kemudian contoh dari masalah lingkungan lokal adalah kekeringan. Tentu dampaknya sangat besar bagi kesehatan manusia, kemudian dari kehidupannya, dari ketersediaan sumber air sehingga lingkungan kotor. Itu mengenai kekeringan. Kemudian solusinya dapat membangun atau melakukan rehabilitasi terhadap jaringan irigasi. Jadi memperbaiki saluran air sehingga dapat meminimalisir terjadinya kekeringan, pembuatan waduk, dan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menghemat air, dan juga melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali di hutan-hutan atau di daerah yang memang daerah resapan airnya sudah sangat rendah. Kemudian masalah yang selanjutnya yaitu masalah banjir. Nah, di Purworejo juga sering terjadi banjir ketika musim penghujan tiba. Itu terjadi karena sungai tidak dapat lagi menampung limpahan air hujan, sehingga banjir tidak dapat terelakkan lagi. Nah, tentunya dampak sangat besar bagi kehidupan kita, terutama pasokan air dan listrik yang terganggu, kemudian gangguan kesehatan yang sering terjadi yaitu penyakit kulit, kemudian penurunan ekonomi karena fasilitas-fasilitas, kemudian fasilitas umum itu rusak, jalan-jalan rusak, dan juga terganggunya sistem transportasi. Solusi dari banjir yaitu yang pertama memastikan selokan atau sungai di lingkungan itu bersih, sehingga ketika musim penghujan tiba air itu tidak naik sehingga tidak terjadi banjir. Kemudian banyaknya penggundulan hutan juga salah satu sebabnya. Nah, solusinya yaitu dengan mereboisasi atau menanam kembali hutan-hutan yang gundul itu. Kemudian menghindari membangun rumah di sekitar sungai, karena hal itu dapat membuat lahan sungai menjadi sempit dan membuat sampah itu menjadi membuat sampah itu jatuh ke sungai. Kemudian yang keempat, berhenti membuang sampah sembarangan seperti ke sungai. Kalau misalkan bisa membakarnya atau dapat mendaur ulang sampah-sampah tersebut. Itu solusi dari banjir. Yang selanjutnya terdapat masalah tanah longsor, yaitu terkikisnya daratan oleh resapan karena penahan air itu berkurang. Dampaknya tentu bagi kita terdapat kerusakan tempat tinggal, ladang, sawah, dan mengganggu perekonomian dan juga transportasi karena rusaknya fasilitas umum. Kemudian solusi dari tanah longsor yaitu membangun terase ring, misalnya di daerah-daerah perbukitan untuk meminimalisir terjadinya tanah longsor atau untuk menahan tanah longsor. Kemudian reboisasi juga agar
terdapat resapan-resapan air. Pohon-pohon itu membuat resapan-resapan air sehingga dapat meminimalisir terjadinya tanah longsor. Kemudian solusi dari pencegahan tanah longsor yaitu erosi tanah dengan cara menanam anti longsor seperti pohon pinus dan juga pohon cemara. Yang selanjutnya ada erosi pantai, merupakan terkikisnya lahan daratan pantai akibat gelombang air laut. Ini dampaknya tentu sangat besar bagi kehidupan kita, yaitu penyusutan area pantai, menyempitnya daerah pantai adalah dampak dari erosi pantai. Kemudian rusaknya hutan mangrove karena mulai terkikis, kemudian hilangnya tempat berkumpul ikan di perairan pantai, terkikisnya daerah pantai yang diawali oleh gelombang dan arus laut yang destruktif, serta kegiatan penambangan terumbu karang yang menyebabkan ikan perairan pantai kehilangan habitatnya karena daerah sudah mulai terkikis sehingga banyak ikan yang kehilangan habitatnya. Solusinya yaitu solusi dari erosi pantai yaitu menyebabkan air laut masuk ke sumber-sumber masyarakat di pantai. Hal tersebut mempengaruhi salinitas atau tingkat kadar air garam yang terlarut dalam sumber-sumber air. Dampaknya tentu kualitas kesehatan masyarakat akan turun dan juga terjadi penyakit-penyakit kulit, saluran pencernaan. Kemudian semakin luasnya daerah yang terkena abrasi mengakibatkan tambak tidak dapat dipertahankan sehingga seringkali terjadi gagal panen. Tadi tentang masalah lingkungan di daerah lokal, kemudian masalah lingkungan nasional. Masalah lingkungan nasional itu masalah yang lebih luas cangkupannya. Contohnya itu kebakaran hutan. Kebakaran hutan itu terjadi karena ulah manusia. Biasanya karena untuk pembukaan lahan baru. Dampaknya tentunya kontribusi CO2 di udara itu semakin menipis, kemudian terganggunya keanekaragaman hayati. Solusinya yaitu adanya penghentian hutan dan lahan gambut, kemudian adanya peraturan yang tegas mengenai larangan untuk menebang sembarangan, kemudian melakukan tebang pilih dengan memilih pohon yang benar-benar sudah tua untuk ditebang. Nah, selanjutnya ada pencemaran minyak lepas pantai. Hasil eksploitasi minyak bumi diangkut oleh kapal tanker sebagai untuk mengolah minyak bumi. Pencemaran minyak lepas pantai maksud kami diakibatkan oleh sistem penampungan yang bocor atau kapal tenggelam yang menyebabkan tumpahnya minyak ke perairan sehingga dapat menyebabkan pencemaran air dan imbasnya itu dapat mematikan terumbu karang dan juga ikan-ikan atau habitat yang ada di laut. Kemudian ada beberapa solusi. Yang pertama ada penyisihan tumpahan minyak secara mekanis, yaitu dengan cara memindahkan minyak ke dalam wadah menggunakan skimmer dan melokalisir minyak menggunakan pembatas atau booms. Kemudian ada penggunaan sorbent, yaitu mengubah minyak dari cair menjadi padat sehingga mudah disisihkan dan dikumpulkan melalui mekanisme absorpsi dan juga adsorb. Kemudian ada sampah atau limbah yang dihasilkan berupa bahan anorganik atau organik. Masalah sampah merupakan salah satu masalah yang sangat sulit untuk ditanggulangi terutama di kota-kota besar. Sampah merupakan masalah sosial yang dapat menyebabkan konflik. Nah, dampaknya yaitu Indonesia merupakan produsen sampah plastik nomor 2 di dunia setelah Cina. Jadi penggunaan sampah itu sangat besar. Dampaknya bagi kesehatan juga nanti dapat menurun, dapat menyebabkan juga penyakit dan lain sebagainya. Solusinya yaitu dapat mendaur ulang dari sampah itu dan juga dapat membuat pupuk kompos. Kemudian ketika berbelanja di supermarket bisa membawa kantung sendiri, tidak menggunakan kantong plastik, dapat meminimalisir penggunaan kantong plastik. Kemudian buang sampah pada tempatnya. Untuk selanjutnya yaitu masalah lingkungan global. Masalah lingkungan global adalah suatu masalah lingkungan hidup yang mendunia. Contohnya, pertama ada hujan asam. Hujan asam yaitu proses revolusi industri mengakibatkan timbulnya zat pencemaran udara. Pencemaran udara tersebut bisa bereaksi air hujan dan turun menjadi senyawa asam. Dampaknya,
proses korosi menjadi lebih cepat, iritasi pada kulit, sistem pernafasan, menyebabkan pengasaman pada tanah. Berikut gambaran tentang proses terjadinya hujan asam. Untuk solusinya, yang pertama ada hujan asam bisa dicegah dengan membatasi penggunaan bahan bakar fosil serta beralih pada sumber energi baru dan terbarukan, seperti tenaga surya, angin, mikrohidro, dan lainnya. Kedua, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan bahan bakar fosil, serta mengutamakan pemakaian sarana transportasi umum, jalan kaki, atau bersepeda. Yang ketiga, menghemat atau mengurangi penggunaan listrik dari bahan bakar fosil dan menggantinya dengan sumber tenaga surya. Beberapa negara saat ini sudah merintis penggunaan tenaga surya untuk memproduksi listrik. Contoh yang kedua yaitu pertumbuhan populasi, yaitu pertambahan penduduk dunia yang mengikuti pertumbuhan secara eksponensial merupakan permasalahan lingkungan. Dampaknya, terjadinya pertumbuhan penduduk akan menyebabkan meningkatnya kebutuhan sumber daya alam dan ruang. Contohnya saat ini banyaknya masyarakat, pertambahan penduduk yang semakin pesat, banyaknya gedung-gedung yang dibuat untuk rumah dan sebagainya. Untuk solusinya, yang pertama ada menggalakkan program transmigrasi. Transmigrasi ini akan mendorong terjadinya pemerataan penduduk. Jika penduduknya sudah merata, maka hal ini akan mendorong terjadinya pemerataan pembangunan. Yang kedua, pemerataan lapangan kerja. Idealnya, pemerintah mulai melakukan program pemerataan lapangan kerja. Misalnya, pabrik-pabrik sekarang dibangun di luar Pulau Jawa, pembukaan perkebunan atau lahan pertanian baru untuk diolah supaya orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan bisa lebih produktif dalam mengolah lahan. Yang ketiga yaitu desertifikasi, merupakan penggurunan, menurunkan kemampuan daratan. Pada proses desertifikasi terjadi proses pengurangan produktivitas yang secara bertahap dan penipisan lahan bagian atas karena aktivitas manusia dan iklim yang bervariasi seperti kekeringan dan banjir. Dampaknya awalnya berdampak lokal, namun sekarang isu lingkungan sudah berdampak global dan menyebabkan semakin meningkatnya lahan kritis di muka bumi sehingga penangkap CO2 menjadi semakin berkurang. Nah, ini contoh dari desertifikasi atau bisa disebut penggurunan. Untuk solusinya yaitu melawan desertifikasi dan kekeringan dapat melalui untuk solusi desertifikasi melawan desertifikasi dan kekeringan dapat melalui cara-cara seperti memeriksa penampungan air, memeriksa dan mematikan keran air baik di wastafel atau bak air kamar mandi, memeriksa sanitasi air di lingkungan, menyiram beberapa tanah kering, menyiram tanaman dalam pot, greenhouse, apotek hidup, dan lain sebagainya. Tentunya kita harus menggunakan prinsip yang berkelanjutan untuk mengatasi desertifikasi. Keempat yaitu penurunan keanekaragaman hayati. Adalah penurunan keanekaragaman jenis spesies makhluk hidup tidak hanya mewakili jumlah atau spesies di suatu wilayah, meliputi keunikan spesies, gen, serta ekosistem yang merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Untuk dampaknya bisa berdampak pada manusia dalam bidang kesehatan, pangan, maupun ekonomi. Contoh penurunan keanekaragaman hayati seperti gambar pada video ini. Untuk solusinya, yang pertama adanya kesadaran mulai dari diri sendiri untuk menjaga lingkungan. Dengan dimulai dari atur diri sendiri akan bersifat fleksibel terhadap pelestarian keanekaragaman hayati. Manfaat keanekaragaman hayati itu sangat banyak, oleh karena itu perlu dilestarikan. Pengembangan agrowisata. Dengan mengembangkannya, maka akan mendapatkan dua fungsi sekaligus, yaitu untuk menjaga keanekaragaman hayati dan fungsi ekonomi. Yang ketiga yaitu berusaha untuk meminimalisir penggunaan barang-barang seperti plastik dan kertas, mengupayakan untuk mendaur ulang barang-barang yang bisa didaur ulang demi menjaga keanekaragaman hayati.
menggunakan sistem pengelolaan hama terpadu atau PHT. Dengan adanya PHT dapat menjaga rantai makanan yang berdampak pada pelestarian keanekaragaman hayati. Selanjutnya yaitu pencemaran limbah B3, bahan berbahaya dan beracun. Bahan yang diidentifikasi memiliki bahan kimia satu atau lebih dari karakteristik mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, penyebab infeksi, bersifat korosif. Dampaknya yaitu dulunya hanya bersifat lokal, namun sekarang antar negara pun melakukan proses pertukaran dan limbahnya dibuang di laut lepas. Dan jika itu semua terjadi, maka limbah bahan berbahaya dan beracun dapat bersifat akut sampai kematian makhluk hidup. Nah, ini gambar limbah B3. Solusi limbah B3 yang pertama, proses pengolahan limbah B3 secara kimia atau fisik. Yang umumnya dilakukan adalah stabilisasi atau solidifikasi. Stabilisasi atau solidifikasi adalah proses pengubahan bentuk fisika dan sifat kimia dengan menambahkan bahan peningkat atau senyawa bereaksi tertentu untuk memperkecil atau membatasi pelarutan, pergerakan, atau penyebaran daya racun limbah sebelum dibuang. Contoh bahan yang dapat digunakan untuk proses stabilisasi atau solidifikasi adalah semen, kapur, atau CaOH2. Yang kedua yaitu proses pengolahan limbah B3 secara biologi yang telah cukup berkembang saat ini dikenal dengan istilah bioremediasi dan viktoremediasi. Bioremediasi adalah penggunaan bakteri dan mikroorganisme lain untuk mendegradasi atau mengurai limbah B3, sedangkan fitoremediasi adalah penggunaan tumbuhan untuk mengabsorpsi dan mengakumulasi bahan-bahan beracun dari tanah. Terakhir yaitu ada hadis dari surat Al-A'raf 56-58. Intinya, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut atau tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Banyak kekurangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.